Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita di dalam hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita meminta penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan dalam menjalani hari-hari kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Demikianlah dikatakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita menjadi orang-orang yang sudah dilayakkan, itu adalah karena Allah kita yang begitu mengasihi kehidupan kita. Maka ketika kita merasakan bahwa Allah telah mengasihi hidup kita, maka kita mengingat kembali bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dosa, hidup yang selalu melanggar, yang tidak pernah taat dan setia secara utuh. Tetapi kita sekarang dilayakkan, diangkat, dan disematkan suatu identitas baru, yaitu menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yang tidak memiliki status apapun akibat dosa, yang memiliki hubungan yang begitu jauh dari Allah yang kudus kepada kita umat Allah atau manusia yang sudah jatuh ke dalam lumpur dosa. Tetapi Allah mau mengangkat kita, menjadikan kita anak-anaknya. Maka di sini kita perlu menyadarkan diri kita kembali, supaya kita tidak merasa bahwa diri kita ini sudah paling benar, merasa diri kita ini sudah paling kudus, sudah paling suci terhadap orang lain. Maka di sini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, sebagai orang yang sudah ditebus, maka hidup kita hendaklah menjadi orang-orang yang selalu mengingat kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang tidak melihat bagaimana status kehidupan kita. Kita ini adalah orang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Allah, yang tidak ada harganya, karena kita hanyalah debu yang tidak memiliki harga apapun. Tetapi Allah mengasihi kita, maka kita memiliki harga yang begitu mahal, karena darah Kristus, nyawa Kristus, dan juga pengorbanan Kristus telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita adalah orang berdosa yang telah diselamatkan. Maka hari ini firman Tuhan menyapa kita. Kasihilah musuhmu. Bagaimana kita mengasihi musuh, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Maka ingat kembali kasih Allah. Musuh Allah adalah diri kita yang berdosa. Tapi Allah mau menyelamatkan kita, agar kita tidak lagi di dalam lumpur dosa. Maka hari ini juga kita ditugaskan untuk mengasihi musuh
supaya musuh kita itu memiliki jalan yang kembali kepada Tuhan. Maka tidak ada lagi orang percaya yang memiliki musuh. Tapi terkadang kita sering mencari musuh. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yakinlah setiap orang percaya itu tidak punya musuh. Tetapi yang memusuhi banyak. Maka jangan takut jika banyak orang yang memusuhi engkau, karena engkau adalah anak-anak Allah. Yang berikutnya, berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Berbuat baik. Maka berbuat baiklah selama engkau masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Karena itu tidak akan pernah merugikan orang percaya ketika dia mampu melakukan hal yang baik. Karena disitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan membuat suatu anugerah terbesar bagi setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan. Upahmu akan besar di sorga. Jadi sering ini diperalat. Ketika kita melakukan kebaikan, kita sering mengatakan, biarlah upahmu besar di sorga. Biarlah Tuhan menggantikan setiap apa yang sudah kamu beri. Tetapi ini harus kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bukan berarti kehidupan kita hanya melakukan kebaikan karena kita akan menerima upah balasan. Tapi di sini kita mau diingatkan, hidup kita memberikan suatu kebaikan karena kita sudah menerima kebaikan Allah. Karena itu jangan pernah meminta lagi, mengharapkan imbalan dari setiap kebaikan kita. Tapi lakukanlah itu dengan tulus sebagai bukti bahwa kita telah menerima kebaikan itu dari Allah itu sendiri. Maka lihatlah status kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Ingin diarahkan kembali. Karena Allah kita baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini mau membuka cakrawala kehidupan iman kita. Kalau Allah kita adalah Allah yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat, maka hidup kita sebagai orang percaya pun harus melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk meniru karakter Allah, sehingga karakter Allah itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Maka jadilah seperti yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Berbuat baik kepada setiap orang yang membenci, setiap orang yang jahat kepada kita. Karena Allah juga telah melakukan demikian di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berkumandang. Biarlah itu menjadi dasar setiap kehidupan kami menjalani hari-hari kami. Biarlah orang-orang percaya selalu memuji Engkau dengan ketulusan dan keikhlasan dan pengenalan akan diri mereka. Sehingga kehidupan kami yang berdosa ini, yang telah Engkau selamatkan, menjadi buah yang dapat menyatakan kasih setia-Mu itu dengan kami bisa mengasihi sesama kami. Berkatilah kehidupan kami dan orang percaya. Di dalam setiap kehidupan yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.